apa kabar kita semuanya ada di sini, ibu-ibu, para pelaku usaha? Halo ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ada. Apa kabar? Apa kabar? Baik, sehat ya? Bahagia? Bahagia. Jadi apa kabarnya dijawabnya? Sehat dan bahagia. Apa kabar Bu, Bapak? Nah, gitu loh ya. Kita hari ini ada di sebuah desa namanya? yang banyak sekali kulinernya, banyak sekali tempat wisatanya, dan ini penduduknya itu sejahtera-sejahtera semua. Oh gitu. Oh iya, nanti kita bakalan ketemu dengan pengusaha-pengusaha
asli dari desa dari Semanu. Kelurahan Semanu. Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Tepuk Ya. tangan buat kita semuanya. Wah, ini perjalanan luar biasa sampai di sini, tapi Wah. ternyata worth it gitu ya. Worth it. Ini Karena melihat ternyata potensinya banyak sekali Potensinya di sini. sangat luar biasa. Nanti kita juga bakalan ngobrol sama Pak Lurahnya juga. Betul. Seperti apakah Kelurahan Semanu ini. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel biar semangatnya Bapak Ibu yang ada di sini Iya, kita mau lihat lebih semangatnya. terasa lagi. Oke, siap ya Ibu-ibu? Kita yel-yel UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja, Jogja. istimewa. Oke. Mantep bilangnya ya. Luar biasa Hari sekali. ini saya Marta Sasongko. Dan saya Adnan Junior. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY kita ada di acara Sarasehan Sibakul. Nah, ini adalah acara kita ketemu-ketemu dengan pelaku usaha, pelaku UKM, khususnya yang ada di daerah ini, tapi juga kita akan menyiarkan ini ya, Betul. men-sharekan ini kepada para pelaku UKM yang lain. Semoga jadi inspirasi. Betul sekali. Dari sini kewirausahaan desa ini akan terus meningkat. Benar. Akan terus nanti bangkit. Bapak Ibu yang ada di sini boleh ngobrol, boleh curhat, boleh iklan dagangannya juga. Karena kita ketemu dengan yang ada di sini Mbak Marta. Iya, boleh sudah. iklan tapi curhatnya bukan masalah aja gitu loh. Tapi curhat juga apa sih yang diinginkan, kemudian proyeksinya apa gitu. Karena Betul bicara sekali. sama pebisnis itu kan goalsnya gitu Goalsnya. loh. Tujuannya itu apa, Betul itu sekali. akan yang diceritakan. Nah, bersama kita sudah hadir yang di sebelah saya ini. Nah, ini kalau ngobrol ini si bakul itu apa? Nanti harus tahu ya. Dengar-dengar tadi ada yang sudah ikut daftar si bakul. Ada yang sudah daftar? Sudah. Nah, berarti Oke. tahu ya Bu si bakul itu apa ya? Bukan bakul-bakul ya. Iya. Nah, hari ini juga nanti bisa langsung daftar si bakul kalau yang belum daftar. Nah, bersama kita sudah hadir dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pak Wisnu Hermawan, SPMT, beliau adalah Kabid Layanan Kewirausahaan. Pak Wisnu. Rahayu Wilujeng, Mbak. Rahayu Wilujeng, Pak Wisnu. Langsung tertarik serundeng, Pak. Oh, langsung melirik serundengnya itu ayu-ayu. Oke. Kenapa langsung yang menarik perhatian Pak Wisnu apa tadi begitu? Banyak sampai di sini produknya bagus-bagus. Iya. Makanya langsung senyum-senyum Pak Wisnu. Iya, oke. Wah, ini boleh nih, boleh gitu ya, Pak ya. Apalagi kandangnya ini juga. Wah, ini. kurungan. Makanya cerah ya. Iya, nanti kita tanya-tanya ya, Pak. Iya. Kemudian bersama dengan kita juga sudah hadir wakilnya Bapak Ibu di sini ya, sudah hadir anggota DPRD DIY dari fraksi PDIP, Mbak. Kalau Ibu itu kayaknya sudah sepuh gitu ya. Ini masih muda banget. Mbak Kuntarti Pusmandari SPD. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, ini ketemunya langsung pengusahanya juga perempuan gitu ya. Iya, Kuntarti banyak kan ya. ibu-ibu. Oke. Rasanya gimana sih menjadi wakil bagi para pelaku UKM dan kebanyakan perempuan? Iya, memang potensi yang ada di sini kan memang banyak sekali seperti Iya. yang dikatakan Mas A tadi ya, ada dari wisata, budaya, kemudian dari sejarahnya di Iya. sini juga dari sejarah budaya, kemudian termasuk usaha UMKM di sini kan ternyata banyak sekali. Banyak Nanti kita sekali. bisa bertukar Kita pikiran explore ya. tentang Iya. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Kuntarti. Dan ada di sampingnya ini kita kulon wun juga. Ini Lurah. kepada Pak Lurah, Semanu ya, Bapak Dr. Andes Harto Muadan MSI. Kulon wun Pak Lurah. Ternyata di sini desa budaya juga ya Selamat Pak datang ya. di kami Ya. Ternyata sudah desa budaya juga ya Pak. di Rintisan Budaya Mandiri nggih. Wow, ini juga menarik ini karena desa budaya ini berarti ada banyak yang sudah dieksplor. Betul sekali. Dan di ujung ini ada teman kita, ini seorang wirausaha sampah organik. Ini nanti akan cerita seperti apa sih Sampah kok jadi usaha Nah, gitu loh. sampah kok jadi duit gitu loh. Ini ada Mas Kosdiana. Halo Mas Kosdiana, Selamat siang. selamat bergabung. Nanti bisa memberikan semangat, Siap. memberikan ide, motivasi kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Biasanya kita tuh ya bro, suka bercanda-bercanda gitu. Kalau makan, yuk nyampah dulu. gitu Nyampah ya. dulu, ternyata Kalau jadi ini duit. nyampah beneran ini. Nyampah dapat duit gitu. Ah, ah. Penasaran nanti ya. Sekarang kita mau denger dulu ibu-ibu yang sudah punya usaha di sini. Monggo silahkan cerita dari Bu Sumini. Monggo Bu Sumini. Silakan Bu Sumini. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya dari Tambarjo. Usahanya apa, Bu? Usahanya saya keripik, Bu. Keripik. Iya. Yang ada di sana ini? Iya. Dekatnya Mas Kusdiana. Iya. Keripik misalkan ya tales, pisang seperti itu. Ya, tapi ini kelompok juga, kelompok KWT juga di sini. Karena di kelompok kami itu masih kurang ini ya Pak ya, untuk mengembangkan ini kurang Kurang apa, Bu? kurang itu pemasarannya. Oh, Pemasarannya oke. juga kurang ini ya ini. Kalau untuk produksi ini gimana, Bu? Produksinya ini bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Ya, ini ada yang sendiri, kalau ada yang kelompok juga bisa bareng-bareng Kelompoknya juga. berapa orang, Bu? Anggotanya 25. Oh ya. Tapi udah. yang aktif untuk kegiatan bisa ikut kegiatan cuma 15 orang. Karena yang lainnya itu udah agak sepuh Oke. gitu. Sementara ini pemasarannya kemana aja, Bu? Pemasarannya baru di sekitar Semanu. Kalau untuk oleh-oleh di Jakarta udah sampai Jakarta untuk yang pulang kampung gitu misalkan. Kalau bawa untuk oleh-oleh. mengiklankannya itu pakai apa, Bu, biasanya? Mengiklankannya masih manual, belum. Manual, bengok-bengok gitu, bangun Iya, tempe cuma gitu. ya, belum ada yang online atau itu. Oh, online-nya belum? Pakai Belum, WA, Pak. Bu? Ya bisnya masih gimana ya, Pak? Belum kayak kurang ini, belum pede istilahnya, Oh, istilahnya ya. belum ini. Tapi itu Istilahnya, sudah ada mereknya, Bu. ya Sudah itu. ada mereknya. Ya, tapi ini apa belum Apa bisa. yang bikin nggak pede apa, Bu? Ya karena belum bisa dapat produk halalnya kita. Oh, iya. Kan PRT udah katanya kalau untuk yang dimasukkan ke supermarket apa itu kan Ada harus ada halalnya. halalnya. Dan Kita saat belum ini dapat. belum ya? Iya, Berarti kurang itu aja? Iya, kurang. Oke. PIRT-nya udah. PRT-nya sudah. Oke. Nih. Oke. Untuk Terus nggih. ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ini kalau untuk kelompok Pak, ini untuk kelompok KWT kami biar lebih maju lagi. Terus ini ada olahan lidah buaya juga. Udah lihat. Tapi untuk pengawetannya udah bikin minuman lidah buaya. Tapi untuk pengawetannya itu biar lebih awet lagi, itu belum bisa kita. pelatihannya Untuk belum ya? bimbingannya ya, Oke. untuk minta bimbingannya juga. Karena lidah buaya itu bukan cuma untuk minuman aja, bisa keripik, bisa dawet, bisa dodol juga. Itu yang kita telah produksi ya, dodol sudah, keripik. Kalau sama dawet kalau puasa itu kemarin banyak ininya ya, terus untuk minumannya yang belum ini. Oke. Belum bisa ini. Baik, matur Nah, nuwun Bu Sumini iya, atas Sampun, Ibu. informasinya. Sampun gitu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Sumini. Kemudian berikutnya ini penasaran Bro, dari tadi kan Pak Wisnu juga lihat ini sangkar, Sangkar burungnya. Monggo Pak Supardi yang punya sangkar burung. Pak Supardi. Ini tinggal nyari isinya ya Bro. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supardi ini sudah bikin produksi sangkar burung dari kapan Pak? Nggih, kalau badhe cerita ngono sekitar 1979 sampun 1979. 79, Pak. Waduh. Belum lahir saya. Iya, belum lahir ya kita. Ini maksudnya dari turun temurun Pak, keluarga. Nggih, ini kelompok sejak tahun 1996 niku sampun pun tinju 15 provinsi datang gubuk kula. Niku Oh. Kelompoknya ada berapa orang, Pak? Kalau yang kelompok Bapak? kelompok ada 12 orang. 12 orang itu mengerjakan apa ya Semua namanya? apa dibagi-bagi? Rutine. dibagi-bagi. Oh, dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Terus nanti ada yang jadiin satu gitu. Finishing. Saya cuman finishingnya, Pak. Finishing Oh. sama jualin.
Ya. Nah, itu. Jempol sama ngecatnya ini saya. Oke. Ya. Kalau penjualannya kemana ini, Pak? Penjualnya sebetulnya di daerah Nitian itu banyak sekali produk dari bambu, Pak. Bermacam-macam, tapi kemungkinan enggak hadir Oh, di iya. sini. Itu banyak sekali, tapi bermacam-macam ya seperti baki, pesmat, sangkar burung, bermacam-macam itu. Oh, nggak cuma sangkar ya? Ya, enggak. Oke. Itu. Semuanya malah itu dari kelompoknya Pak Riyadi ini, Pak Riyadi. ya. Kemungkinan mah udah keluar Mas Sigit gitu. Oh, iya. Juga itu kita pengrajin, Pak. Betulnya banyak ini, sekali. Nun Sewu, ini sudah lancar penjualannya, maksudnya sekarang produksi ini sudah pasarnya sudah ada, sudah sering ada Atau langganan dibeli gitu. Diambil Nggih, alhamdulillah ya sampun sering-sering pun pundut. Berarti Lewat lancar APM ya? Sing Semarang, Jakarta sampun. Oh. Berarti tidak ada kendala, Pak, untuk produksi? Apa? Atau ada apa itu? Ya kiranya nggak ada, tapi Oh, bagus ini. Ya bagus. Iya. Apa yang diharapkan buat ininya usahanya ke depan lebih lancar lagi, Pak? Apa ya yang masih mudah-mudahan lebih kurang? lancar lagi, Bu. Baik. Ini rukun semua toh, Pak? Satu kelompok. Rukun, no. Gak rebutan, gak marah-marahan, gak iri-irian, boten ya, Pak? Kalau nggak rukun Mboten. dikurung, no. Nggih. Matur nuwun Ini sangat. bahanipun malah mboten saking Oh, bahannya Gini. dari mana, Pak? Loh, Ini nggak ada di sini. biber, Pak. Originipun biber. Menika Oh, Oh, fiber. fiber Nggih. yang ininya. Ini rujinya. menika. Oh, Menika kenapa nih, Pun? Saking biber Oh, menika. ruji. Nggih, menika geni. Tusuknya itu. Langkung awet melih. Oh, ya. Oh, bukan dari bambu Bukan ini ya? bambu ya? Iya, kalian saking bambu. Bambu biber menika, Pak. Oh, ada yang fiber, ada yang bambu. Ini satu gini berapa, Pak? Sangkar gini tuh? 300. Oh, 300-an ribu. 300. Ini dari pengrajin. Dijualnya kalau dari sampai keluar kota berapaan? 5 juta paling 5 juta ya. Bisa. Tergantung yang beli nih. Oke. JJ, Dari baik. pengrajin langsung cuma 300. J, baik. Ada yang mau disampaikan mungkin dari Bapak? Kepada Pak Wisnu misalnya toh, Bu Kuntarti? Ya mintanya mudah-mudahan lantaran saking menika Iya. lajeng pikantuk pemasaran Oh ya, oke. Masalah semoga tambahan lagi ya. habis acara ini semakin dikenal ya, Pak. Ini ada mereknya nggak, Pak? Mboten, Pak. Oh, nggak ada. Belum dikasih merek ya. Nama kelompok atau merek Kelompoknya Dia Rukun. Sedia Rukun. Oh, ya. ya. Baik, Bapak. Oke, Terima matur kasih nuwun. Bapak Supardi. Matur nuwun. Satu Nggih, lagi Bu matur. Yanuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanuasi monggo. Ini kita gantian ngomong tentang batik. Oh, batik. Ini. Batik Semanu berarti. Soalnya kan ada di display nih. Monggo Bu. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya berdiri di sini memenuhi undangan dari Bapak Lurah untuk mengikuti sarasehan si Bakul. Kebetulan saya cucunya Bakul. Lah ini saya produksinya untuk poin saja batik jumput. Yang seperti ini, Ini Bu. ya. Iya. Tapi berkembangnya ke batik jumput kombinasi dengan batik canting. Ada di bawah itu. Jumput dan canting. Iya. Ini. Di bawah ada di plastik bawah, Oh, nggak di kelihatan plastik. Oh, iya, iya. batiknya. Kemudian kalau yang batik canting asli itu adik saya itu ada di sebelah sana. Nanti mungkin akan dipanggil sendiri untuk kelanjutannya. Ada motifnya. Begini, kalau batik jumput itu awalnya saya dari main-main karena saya mantan pamong TK. Jadi dulu buruh momong gitu loh. Setelah saya usia 60, saya berpindah ke usaha itu. Tadinya saya mencoba itu tahun 2005. 2005 saya namai batik jumput Kalesia sampai sekarang. Kemudian batik jumput itu tidak kelompok. Tapi kalau saya membutuhkan ada pesanan,
baru saya membuat kelompok. Setelah membuat kelompok nanti kalau sudah itu ya bubar lagi. Bila mana saya butuh tenaga saja, begitu. Kemudian karena saya ada itu namanya Sikbakul, untuk memenuhi syarat saya mencari NIB. NIB. Sudahlah. Sudah NIB dapat, Bu? Sudah? Sudah. Oke. Kemudian saya mau mencari patennya, tapi belum saya laksanakan, belum. Oke. Kemudian berkembang karena saya ini orangnya aneh. Kalau ini sudah saya agak merasa agak jenuh, saya pindah ke kuliner. Oh, kuliner juga? Iya, itu membuat serundeng origin. Oh. Menurut Ketemu ini, permintaan. Pak, serundengnya. Kalau gimana? Ketemu yang bikin serundeng sudah ketemu ini. Iya, dengan Kak Wah. Pak Wisnu Pak tadi yang Wisnu. nyari. Iya. Harusnya hari ini Kak Wahyu di belakang itu, Kak. Oh, selamat siang Kak. Aduh, bisa ketemu langsung tidak di TV ya. Kemudian bikin serundeng. kalau PIRT-nya sudah. Untuk kerjasama dengan dibantu melalui pengiriman free ongkir. Free ongkirnya Sudah. dapat. Alhamdulillah sudah Weh. sampai Sudah Samarinda, merasakan ya? Pontianak, Tepuk tangan dulu dong, sampai apresiasi. Maluku, sampai Oh, sampai Palembang, sampai Wow. Rio, dan saya urutkan Surabaya, Jember, Magetan, Semarang beberapa kali, kemudian Cilacap, Tegal, dan sampai Bandung, Cimahi, Ciamis. Gratis semua. Alhamdulillah sudah agak rata petanya. Wah, ini dia. Itu berkat Kak Wahyu yang membina ke saya, Iya. sehingga batik dan itu serundengnya sudah Mengudara. nyicipi semua. Dan ini baru saja kemarin hari Kamis saya kirim ke Samarinda batiknya itu. Ini sebetulnya agak nanti di nek coron desone digenaki apa ora, saya kurang tahu. Ora. Mohon ora ya, ora. Mboten. Kadang-kadang belinya itu saya pamerkan yang batik jumpot. Tapi berkembangnya waktu itu mbok saya dicarikan jarik gitu. Mbok saya dicarikan batik yang bukan jumputan jenengan terlalu gede, mintanya yang kecil. Karena saya bakul ora kurang lakon. Jenengan pesen batikku jumput, neng sisi pono pesenanmu yang lain sehingga bisa jalan ongkirnya nanti no ongkir gitu. Oh, pinter cara jualannya ya. Iya. Dagangannya tetap laku sambil nyariin yang Begitu. dibutuhkan oleh customer. Ada yang pesen seragam Aisyah, ada yang pesen jarik parang. Nah, nanti kalau ada yang pesen jarik parang gendreh, parang rusak, parang Garuda, parang itu. Saya kasih tahu, ini yang mau pakai siapa? Kalau pakai orang biasa, artinya rakyat biasa, jangan. Boleh. Tapi kalau untuk seni, bolehlah enggak apa-apa karena itu pakaian raja. Jangan menyerupai raja saya Ada Sri Sultan. edukasinya ya. Iya, harus ada attitude-nya begitu. Gawane guru masih ya. Demikian mungkin ada yang Ya, matur nuwun. ya. Tapi saya ada permohonan Ya. karena di sini banyak yang memiliki usaha. Alangkah baiknya kalau itu dikoordinir, apalagi dibikinkan kios yang khusus di situ untuk pusat oleh-oleh ataupun orang-orang yang menginginkan daripada ke rumah, di situ sudah ada pos untuk Galeri ya. galeri seperti itu. Baik. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nun kolami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Luar ini Bu yang biasa. ngasih ya. Langsung minta galeri, nanti kita mintakan Pak Lurah. Iya, karena nanti Pak Lurah sudah dengar. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi tetap di Sarasehan. Sibakul.
Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Boleh tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Kita masih ada di acara yang istimewa, di tempat yang istimewa, tentunya masih di Jogja istimewa, ada di Sarasian Sibakul. Tepuk tangan lagi dong. Ini menanggapi tadi yang sudah disampaikan. Wah, ini banyak sekali potensi-potensi yang sangat luar biasa dari Kalurang Semanu. Ini langsung saja kita akan bertanya langsung kepada Pak Lurahnya ini, kepada Pak Dr. Andes Harto Muadan MSI. Potensi-potensi yang ada di Semanu itu apa saja Pak? Kok kan kayaknya banyak sekali. Tapi kan ini baru diekspos sedikit Ini ya. baru sedikit ini. Silakan Pak Lurah. Punya potensi Oke, apa, terima apa kasih. saja, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak penyelenggara dari Dinas Koperasi UKM, Ibu Dewan dan narasumber dan Bapak Ibu yang hadir. Untuk potensi Semanu ini hampir 99% potensi. 99% memang potensial. Semua ya. Jadi di sini ada olahan masakan, misalnya seperti sayur lombok hijau, misalnya seperti itu. Oh iya, di sini sego abang ya Pak. Sego Mbak Abang juga ada. Lajang olahan seperti roti juga ada. Terus untuk mebeler juga ada. Terus tadi sampaikan keripik seperti ini, ada kampung kacang ada di sini Bu. Kampung kacang. Kampung kacang di Padukuhan Praga. Itu isinya Ini tampil kacangnya nih. Kacang semua. Kacang pengusaha kacang gitu. Jadi bahan-bahan itu semua dari kacang. Oh jadi iya. diolah berbagai jenis makanan. Oke. Itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti warga masyarakat kami itu bisa terdongkrak gitu. Jadi untuk menambah penghasilan tentunya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan, misalnya segi pemasaran, mungkin hanya juga permodalan tapi malu untuk menyampaikan Bu mungkin. Punya proyeksi ke depan untuk pemasaran, misalnya tadi ada harapannya ada tempat khusus minta untuk galeri atau memamerkan itu Pak Lurah punya rencana apa Pak? Terus sudah direncanakan Bu. Jadi gedung sebelah ini yang belum terpakai, teman kita sedang proses permohonan proposal. Anggarannya ya Pak. Anggarannya karena itu membutuhkan anggaran besar. Karena ini kan jalan provinsi ya Pak, jalan ini nasional 3. nasional itu kan dilewati. Harapannya seperti itu. Jadi nanti untuk kualitas yang jelas kualitas sekarang itu sudah baik. Saja mungkin perlu ada pembinaan dari mungkin
kualitasnya perlu ditingkatkan ataupun mungkin apanya yang perlu dibina, ya nanti mohon dengan hormat nih dari Dinas Koperasi khususnya dari Ibu Dewan ini bisa membina kelompok-kelompok kami dari warga masyarakat Semanu supaya lebih meningkat kualitasnya. Karena harapan kami ini di Kelurahan Semanu itu supaya masyarakat belanjanya di Semanu, jualnya juga di Semanu, jadi antara penjual dan pembeli itu tidak kemana-mana seperti itu. Iya. Jadi, Sehingga perputaran uang tetap di perputaran Semanu gitu ya Pak ya. Tapi untuk pemasaran yang meluas, Seluruh dunia. Dan ini untuk warga Semanu ini belanjanya cukup di Semanu, karena sih banyak potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh warga masyarakat kami. Jadi seperti itu. Nanti ini tadi sudah sampaikan ini pemasarannya supaya diperluas, nanti mohon dibantu untuk pemasarannya seperti itu. Yeah. Kalau dari Pak Lurah sendiri ada data nggak Pak? Ini usaha apa KWT, kelompok gitu punya usaha apa saja itu sudah didata belum Pak? Sudah ada datanya di kelurahan ya. Karena itu nanti akan sangat membantu. Berarti ini Pak Wisnu silakan menanggapi ini dari potensi yang ada di sini. Mau apa yang bisa disupport oleh dinas? Nggih, matur nuwun Mbak Marta. Jadi apa yang disampaikan Pak Lurah dan Bapak Ibu dari pelaku usaha tadi memang sudah mencerminkan kondisi Semanu ya. Jadi di Kelurahan Semanu ini termasuk kalau saya tidak desa-desa banget ini. Ini masuk wilayah kota sebenarnya. Kota ini. Jadi tadi betul yang disampaikan Bu Kuntarti bahwasanya Semanu ini potensinya luar biasa. Tempat wisatanya banyak. Bahkan titik-titik pelaku usaha yang di antara tempat wisata ini cukup dominan. Nah ini sebagaimana hari ini sudah tercermin ada banyak produk-produk khas Semanu ini yang sebenarnya tidak hanya sekedar produk tapi juga punya art yang tinggi. Kalau sangkarnya ini ada lukisannya ini bagus sekali. Ini kan masih ada kosongan. Saya kira kalau ada lukisannya mungkin artnya itu akan lebih kuat. Jadi saya kira tadi yang terakhir Bu Sinten tadi Bu Yanuasi. Bu Yanuasi ya. Ini sudah bisa mengakses Sibakul, udah kenal dengan teman-teman perut kami ini apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu, bahkan bisa memanfaatkan ongkir ya, karena hari ini kita melaksanakan Sarasehan Sibakul ini sebagaimana harapan Bapak Ibu Pak Lurah, Sibakul ini adalah salah satu sarana tidak hanya sekedar pendataan tapi juga membantu pemasaran. Di Bapak Ibu kan saya yakin sudah punya HP semua. Tinggal ketik di Google Sibakul Jogja, .jogjaprof.go.id. Itu nanti Bapak Ibu bisa mendaftar Sibakul asal punya usaha ber-KTP DIY itu kan. Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kota, Kulon Progo boleh gitu kan. Untuk kemudian mencatatkan tata kelola usahanya. Itu bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua kalau lolos daftar Sibakul, kemudian ikut Market Hub. Tadi Ibu sudah ikut Market Hub, produk Bapak Ibu akan tampil di Sibakul. Nanti produk Bapak Ibu juga kita bantu pemasarannya secara online. Kalau laku, nanti Bapak Ibu mau milih ekosistem apa? Ekosistemnya Grab, Gojek, PT Pos, atau Jogja Kita. Jadi ongkos kirimnya pemerintah daerah yang nanggung. Makanya tadi Ibu sudah ngirim kemana-mana itu gratis ongkos kirim. Itu. Jadi ibu-ibu yang terutama kalau sangkar ini ya, sangkar ada pesanan ke Kalimantan, tidak usah datang, tinggal Bapak Ibu bisa setor foto sangkarnya di Sibakul, nanti kita kurasi fotonya bagus atau tidak, layak atau tidak. Karena tidak semua foto itu kemudian lolos gitu, karena hanya foto-foto yang menarik. Contoh yang nggak lolos itu ya foto sangkar tapi yang difoto bukan sangkarnya tapi burungnya lah, itu mungkin tidak lolos. Beda. Yang difoto tidak sangkar satu tapi mungkin tumpuan sangkar banyak-banyak malah gudangnya itu masih tidak lolos. Nah ini yang
harus kita kondisikan kepada ibu-ibu untuk memberikan informasi yang benar ketika mau mendaftar market hub. Karena yang dibutuhkan mendaftar market hub itu foto, kemudian harga produknya, kemudian deskripsi produknya. Deskripsi produk ini penting karena kan semacam telling story ya. Jadi untuk kemudian orang luar itu kemudian melihat atau mengidentifikasi yang dijual ini apa toh? Yang dijual serundeng gitu kan. Wah, di luar itu di market hub kami serundeng juga banyak. Lah serundeng Kasmanu ini apa? Oh, mungkin serundeng dari kelapa sudah keturunan berapa lah itu masih itu orang ketang itu nanti seperti apa, tapi telling story ini benar. Serundeng yang dibuat selama 10 hari dengan itu mungkin akan memperkuat tidak hanya cita rasa tapi artnya, budayanya, culture-nya. Apalagi Jogja, Semanu tadi Mbak Kotanti sudah cerita kekayaan budaya di Semanu ini banyak dan kuat sekali. Kalau ini bisa dibangun melalui produk-produk UMKM itu akan semakin bagus. Dan yang ketiga, di forum kali ini nanti Bapak Ibu bisa mendaftar si bakul itu tidak harus di rumah. Di belakang ini ada Kak Wahyu, ada Mbak Atika, ini nanti bisa kok difasilitasi mendaftar si bakul di situ. Difasilitasi bagaimana dapat NIB di sini. Jadi nilai Langsung plus ya, Pak? langsung Sarasehan si bakul kali ini Bapak Ibu setelah acara ini bisa mendaftar di sana. Kemudian bisa ikut kurasi kalau memang sudah ada fotonya, ikut market hub. Jadi yang tadi yang jualan sangkar ini, wah aku pengen loh sangkare ada di si bakul, bisa diminta Kak Wahyu itu nanti. Dan Mbak Atika ini sebagai sense kita mendekatkan si bakul kepada masyarakat. Biar si bakul tidak hanya dinikmati oleh wilayah-wilayah yang mungkin kuat karakter urbannya, karena transaksi market hub kita, Bapak Ibu, itu kuat di Sleman Kota dan Bantul. Tapi di Jogja lantai 2, di Gunung Kidul, Nyon Sewu ya, di Kulon Progo ini tidak terlalu kencang gitu. Nah, makanya kita banyak turunnya di Gunung Kidul dan wilayah-wilayah perbukitan lain yang lainnya. Karena mungkin Semanu dari sisi sinyalnya sudah cukup lancar ya, tapi kalau mungkin agak ke timur sedikit, ke selatan itu mungkin delap ini yang menjadi masalah bagaimana kemudian si bakul. Apalagi kita sudah menggandeng PT POS, jadi benar kata Ibu tadi, jadi PT POS akan membantu pengiriman produk Bapak Ibu yang lolos kurasi market hub ke seluruh wilayah Indonesia. Asal ngirimnya produknya sendiri loh ya, bukan kok ngirim simbahe beras, apa ciki lah itu jangan gitu. Jadi ngirim produk-produk UMKM buatannya. Itu yang kita fasilitasi. Jadi ini monggo benar-benar dimanfaatkan skim ini, dan benefitnya tidak hanya free ongkir. Karena Bapak Ibu tadi ketika sudah mendaftar di si bakul, ikut market hub, nanti Bapak Ibu juga berpotensi kalau ikut pelatihan di Dinas Koperasi itu syaratnya harus anggota si bakul. Nanti Bapak Ibu yang belum punya PIRT halal bisa tanya ke Kak Wahyu. Dinas Koperasi juga punya slot fasilitasi sertifikat halal dan PIRT. Nanti bisa dibantu, didaftarkan, nanti suatu saat akan kita ikutkan pelatihan. Memang Kang khusus halal memang ternyata ada fee-nya ya, tapi kita bantu. Jadi ini Bapak Ibu tidak membayar terlalu besar, tidak membayar jutaan, tapi mungkin hanya 500.000 atau berapa. Sisanya nanti ditanggung pemerintah daerah. Gitu. Artinya tetap ada subsidi ya Pak? Tetap ada subsidi yang cukup signifikan dari pemerintah daerah. Dan pelatihannya itu kalau Bapak Ibu itu silakan ikuti Instagramnya Dinas Koperasi. Di situ banyak pelatihan-pelatihan yang sangat memungkinkan Bapak Ibu itu bisa ikut gitu nanti. Jadi manfaatkan, tadi Ibu sudah banyak merasakan benefit bagaimana ikut ekosistemnya si bakul, dan si bakul ini kita usahakan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada eksistensi pelaku usaha mikro dan kecil.
Dan Beras real seperti itu. ya, Real, iya. benar-benar supportnya real. Contohnya tadi free ongkir, ini kan belum ada yang lain, benar ya Bu? Ya, nanti kayaknya Bu Yanwasih bisa jadi mentor buat ibu-ibu yang lain ya Bu, Iya, buat gimana bisa ikut Sibakul, memotivasi juga Iya, Kak. karena mendapatkan dampak Nggih, positifnya mumpung ya ada Pak Kak Usman ya. Wahyu dan Mbak Atika, mohon dimanfaatkan nanti. Jadi tidak tiap hari loh Kak Wahyu bisa datang ke sini itu. Dan ini fasilitasnya ini langsung desk to desk. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sudah bawa KTP, sudah bawa mungkin ingat nama Nomor usahanya induk, apa, kemudian punya email, nomor HP itu nanti bisa mendaftarkan usahanya di meja yang di belakang itu gitu kan. Jadi memang biasanya nanti kalau pulang mau opo gitu lah, tapi kalau di rumah tuh bisa tinggal ngetik Sibakul Jogja .jogjaprof.go.id. Tapi kalau bingung agak sedikit gaptek ke Kak Wahyu dan Kak Atika ini nanti bisa difasilitasi hari ini juga. Mungkin sekali lagi Kak Wahyu dan Kak Atika boleh berdiri. Nah, yang ini loh. Ini loh udah senyum-senyum kayak gini loh ibu-ibu. Nanti tinggal ke sana ya. Pokoknya ibu-ibu, bapak itu pasrah bongkoan pokoknya. Ya Mas nomornya. Ya, HP-nya salah ke, Mas pokoknya iki aku di gawe ke gitu aja Iya, nanti. selesai. Selesai. Jadi Iya. hari ini dimanfaatkan, setidaknya habis ini pulang ke rumah itu tinggal menaikkan kualitas produknya. Iya gitu kalau dong. ada pesanan, kalau Bapak Ibu lolos Market Hub, biasanya nanti PT Pos itu akan nelpon, kok nggak ngirim-ngirim atau datang ke kantor pos, jenengan akan dicek NIK-nya sudah lolos belum. Kalau NIK-nya belum lolos, PT Pos oh belum Bu. Kalau NIK-nya sudah terdaftar, oh silakan. Oh langsung dapat Biasanya. ongkirnya. PT Pos di sini, di Gunung Kidul, di Wonosari maupun di Semanu memang sudah kita kondisikan untuk mitra-mitra pelaku yang lolos Market Hub UKM itu nanti tinggal dicek KTP-nya, NIK-nya, dia sudah lolos Market Hub atau belum. Kalau lolos, Bapak Ibu ngirim produk UKM-nya nanti akan bisa difasilitasi kemana saja. Itu dia caranya ya, tahapan-tahapannya. Nggak usah bingung ya ibu-ibu, nanti tanya aja sama Kak Wahyu sama Kak Atika di sana. Mbak Kuntarti ini kan melihat semangat, kemudian sudah disupport ini Dinas Koperasi jelas sudah mensupport. Apa yang mau disampaikan kepada para pelaku UKM di sini? Terima kasih. Alhamdulillah ini kita pariwisata sudah dibuka kembali. Setiap hari telah ganjungi Pak Lurah luar biasa. Macetnya ya. Dan juga objek wisata yang lain seperti Kali Suci dan sebagainya itu semoga nanti warga masyarakat di Kelurahan Semanu pada khususnya dan di Kapanewon Semanu pada umumnya nanti mudah-mudahan seiring dengan dibukanya kembali pariwisata kita bisa mendapatkan peluang yang lebih untuk kita bisa mengembangkan usaha-usaha apapun itu, baik dari kuliner, kemudian ada kerajinan dan sebagainya, dan juga kami dari Dewan Provinsi nanti juga ada berbagai macam program yang bisa kami tawarkan kepada masyarakat, baik itu melalui poker APBD ataupun dari DAES yang kaitannya dengan UMKM di masyarakat nanti bisa berwujud pelatihan-pelatihan atau mungkin bisa nanti ada yang Support ada alat misalnya. Alat. Iya, nah ada hibah alat dan sebagainya. Seperti misalnya pelatihan memasak, nah itu nanti kita dibawakan bahan, dibawakan alat, dipinjami alat. Setelah selesai pelatihan kita dapat ilmu, kita juga diberi hibah berupa alat masak untuk kelompok. Kemudian ada banyak sekali program semacam itu, misalnya seperti kerajinan bambu, kerajinan kayu, batik, macam-macam batik dari ekoprint, dari sampai jemputan. Itu ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang nanti setiap tahun ada. Jadi monggo kita berkoordinasi untuk kita bersama-sama bisa mengembangkan usaha yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya Sibakul ini nanti juga bisa menambah bisa semakin berkembang lagi untuk pemasaran, kemudian untuk promonya, juga untuk pengirimannya itu nanti kita akan sangat terbantu dari situ. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada petugasnya, nanti itu Mas Wahyu
bisa nanti atau mungkin minta kontaknya Mas Wahyu sewaktu-waktu nanti sudah siap, misalnya hari ini belum siap untuk foto produknya misalnya. Nah, nanti bisa minta nomornya Mas Wahyu untuk sewaktu-waktu sudah siap, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar Sibakul karena prosedurnya sangat mudah dan itu sangat membantu usaha kita di bidang UMKM. Begitu, terima kasih. Oke. Mantap. Kita apresiasi Mbak Kuntarti. Ini tadi Pak Lurah mau nyenggol gitu agak nggak enak gitu loh. Nanti galerinya gimana ya? Ada dukungan ya nanti kalau misalnya memang ini potensial untuk bisa diberikan tempat untuk mendisplay. Kadang-kadang online itu ya penting, tapi kok tetap mantep kalau tetap ada displaynya gitu loh. Tapi ya. yang jelas ini sudah potensial karena ini tadi kita juga mendengar bahwa Bapak Ibu ini sudah punya kelompok. Ada 15 orang, 25 orang. Lah nanti kan tinggal bilang Mbak Kuntarti ini kan langsung ada hibah, ada pelatihan itu bisa difasilitasi begitu ya. Luar biasa sekali. Jadi ini dimanfaatkan Bapak Ibu hari ini. Pokoknya semua yang ada Mas Wahyu dimintain nomornya. Pokoknya dicurhati. Dikeruyuk pokoknya nanti. Pasrah pokoknya gawe not titik. Pokoknya biasanya lho Bu. Pokoknya naik ketemu Mas Wahyu pokoknya pasrah. Yang penting aku pengen usaha, aku naik kelas. Terus Mas Aat meninggalkan keributan ya, Saya sudah meninggalkan memancing. keributan. Ibu-ibu yang sudah punya NIB siapa aja? Angkat tangan. NIB. NIB, nomor induk berusaha. Penting itu Ibu. Oh belum punya. Punya KTP enggak? Punya kan? Nah NIB itu kayak KTP ya Pak Wisnu ya. Berarti yang pertama nanti langsung daftar Sibakul biar dapat nomor induk berusahanya, NIB-nya. Nah itu NIB itu penting sekali. Kenapa penting Pak NIB Pak? NIB itu salah satu legalisasi usaha Bapak Ibu. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat pro terkait dengan pemberdayaan UMKM. Jadi Bapak Ibu bisa mendapat NIB sebenarnya melalui aplikasi OSS. Itu jadi kalau OSS itu nanti Bapak Ibu susah atau bingung nanti bisa tanya ke Pak Wahyu bagaimana cara daftarnya, mendapatkan NIB. Jadi usaha Bapak Ibu legal tidak itu nanti punya NIB atau tidak sebenarnya sekarang itu. Jadi NIB itu bisa ditanyakan ke Pak Wahyu. Baru setelah itu nanti urusan legalitas yang lain akan juga lebih mudah ketika sudah punya NIB ya Pak ya. Oke, begitu ya Ibu-ibu. Pertama nanti daftar dulu Sibakul. Ada yang langsung dengar tadi free ongkir langsung, wah saya juga mau. Siapa yang mau dapat free ongkir Bu? Ada yang mau free ongkir? Oh iya, yanya kencang tapi kok nggak gini. Jaim loh. Nah free ongkir itu ya juga baru bisa didapat kalau nanti sudah daftar di Sibakul, tapi juga lolos kurasi produknya. Jadi terus nanti ditingkatkan kualitas produknya ya. Oke, kita mau break dulu sebentar lagi ya. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi tentunya masih di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Kulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap.
Oke, ini semakin mantap, semakin semangat seluruh Bapak Ibu yang ada di sini setelah mendengarkan dukungan dari legislatif, dari pemerintah, semua fasilitas sudah Sebenarnya disiapkan. ada loh. Ada, tinggal diakses. mau apa enggak gitu loh. Benar. Tapi kayaknya mau ini. Mau lah, Mau. apalagi kalau dapat yang gratis-gratis. Apalagi bentar lagi mau dibuatkan galeri juga ini. Ditambah lagi alat. Nah, kan. Alatnya juga bisa didapatkan yang buat bikin apa ya? Fibernya, bikin kurungannya biar alatnya ini semuanya akan disiapkan. Tapi lebih baik sebenarnya bukan hanya menunggu atau menerima bantuan, Iya. tapi sebagai pengusaha kita sudah harus punya mentality yang kuat untuk terus tumbuh gitu loh, tanpa harus mengandalkan orang lain. Benar. Mengandalkan diri kita. Nah, untuk itu kita mau dengar cerita nih salah satu pengusaha nih Mas Kusdiana kan juga pengusaha dan ini produknya ada di depan ini ya Mas. Boleh cerita ini katanya dari sampah. Betul. Kok bisa ngasilin duit? Duitnya katanya juga nggak cuma berapa tapi jutaan. Alhamdulillah. Silahkan Mas Ayo Mas, Kusdiana. bisa cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kusdiana, praktisi UMKM. Ini dari dulu anak kos ya? Namanya kos Mas Kos. Iya benar ya. Kamu lucu banget sih. Kebetulan produk saya ini yang di depan ini awalnya dari sampah organik. Yang di dalam ini isinya itu adalah larva. Jadi sampah organik Jadi ini bukan itu, cemilan buat saya Mas? oh untuk manusia juga bisa. Oh bisa. Cuma kalau tingkat kehalalannya belum tahu. Iya. Nah, Ini dari sampah betul. organik. Dari sampah organik itu diolah namanya larva maggot BSF. Mungkin orang bilang belatung, itu bukan belatung. Kalau belatung itu lalat hijau, lalat rumah. Kalau ini dari BSF, Black Soldier Fly. Jadi maggot namanya. Nah maggot itu untuk pakan ternak. Pakan ternak. Nah ya. ini untuk pakan ternak. Tapi ini udah melalui proses yang naik satu tahap, yang dari press ke kering. Ini segmen pasarnya juga berbeda. Berbeda lagi. Berbeda kalau lagi. yang fresh yang masih hidup itu Fresh itu biasanya kalau ambil dari rumah itu harganya per kilo 6.500. 6.500. Ketika udah dibuat gini sekilo 100.000. Wow. Jadi langsung naik lagi. ningkatnya Padahal hanya banyak dari banget. sampah organik. Dari sini ada lagi produk lagi namanya tepung. Itu naik lagi harganya. Gitu. Nah ini itu untuk pakan ternak hias. Kayak koi, kayak burung hias dan lain-lain. Nah, proses pasar saya itu sekarang ini kalau masa-masa pandemi usaha lain mungkin turun ya. Kalau saya malah naik. Karena ini adalah solusi pakan. Jadi pakan pada mahal ini murah. Pada saat pandemi orang juga nggak tahu ngapa-ngapain terus pada punya peliharaan. Betul. Mereka butuh Peliharaannya makan. tetap harus makan soalnya. Malah tambah jumlahnya kan. Terus sistem pemasaran saya sekarang ya Udah sampai mana Mas? ada istilah pakai dropship sekarang saya. Dropship. Dan alhamdulillah ketemu si Bakul kemarin saya ikut pameran di Ambarukmo, pernah didaftarkan juga si Bakul kalau tidak salah. Tapi saya belum akses Pak. Dan terima kasih ada info ongkir gratis dan itu malah bisa membantu saya di kedepannya gitu. Bisa diakses nanti si bakulnya. Dan saya juga salah satu PPH Pak. Jadi proses PPH itu apa? Pendamping proses halal. Oh, untuk halal. Jadi UMKM bisa saya dampingin untuk proses halal gitu. Ya membuat NIB dan lain-lain gitu. Termasuk itu Pak. Itu sangat mudah sekali 5 menit jadilah ibaratnya gitu. Nah ini potensi ini itu ekspor. Ini bisa diekspor. Ini permintaan Inggris, Belanda banyak. Mereka buat apa? Kalau di Mereka sana? untuk maaf ya, untuk pakan guguk dan pakan kucing. Oh, Mereka itu. pet shop. Ada juga yang untuk olahan es krim. Ini kalau untuk proses ini ada tahap satu lagi, itu namanya dibuat tepung. Itu mendapatkan 2 produk, yaitu tepung dengan minyak. Tepungnya untuk formulator es krim. Kalau minyaknya untuk bahan baku sabun kecantikan. Dari magotnya itu. Dari maggot ini. Makanya kenapa saya kasih uji lab itu untuk melihat nutrisi di dalam maggot itu apa. Makanya salah satu strategi pasar Bapak Ibu untuk meningkatkan penjualan. Satu, di kemasan itu betul kata Bapak ada storytellingnya. Jadi ini dari apa gitu. Terus juga
meyakinkan pembeli bahwa produk kita ini aman gitu. Iya. Ya itu saya di sana bisa tempelkan nutrisi, uji lab itu habis uji lab di lembaga profesional gitu. Mohon maaf, ini ibu-ibu bisa ngelihat ada kandungan nutrisinya seperti ini. Kandungan nutrisinya. Ini sebenarnya kalau buat makanan juga penting banget ya hari ini Betul. ya Mas. Oke. Salah satu atlet bela diri Gunung Kidul langganan saya untuk suplemen. Ini untuk suplemen. Karena proteinnya tinggi ya. Protein tinggi ya soalnya Betul. ya. Oke. Tapi ini agak ekstrim gitu, makanan ekstrim ya. Lu kan di Gunung Kidul biasa ada Iya kan, belalang. di depan juga bisa makan yang beginian Oh, iya. kan ya kan? Nanti habis ini. Ini rasanya kayak udang loh. Oh gitu ya, gurih-gurih gitu ya. Ini strategi dari apa namanya Mas? Ada kandungan nutrisi, kemudian ada komposisinya, kemudian ada manfaatnya, anti stres. Ini tapi semuanya bukan klaim ya Mas. Maksudnya ini benar-benar pakai proses uji lab Pakai dan seterusnya. pakai proses. Bahkan mereknya itu saya udah patenkan juga. Mereknya Magold ini Magold. udah dipatenkan. Kebetulan di dinas di Pemda ada fasilitas paten gratis. Betul. Jadi mematenkan juga secara gratis. Langsung ya. Alhamdulillah. Oh, pinter banget ini mencari kesempatan dan dapat kesempatannya. Betul. Oke, Mas boleh dong kasih strategi juga buat ibu-ibu dengan tadi Produknya produk-produk masing-masing. yang sudah ada, apa yang bisa dilakukan untuk menaik kelaskan seperti yang sudah dilakukan oleh Yang pertama, Mas Kusdiana. siap. Yang pertama tadi terkait keripik pisang. Saya juga sebelum ini saya produksi keripik pisang, Bu. Pasar saya di Merota Kampus. Yang pertama emang segmen pasar kita tentukan juga. Dalam artian kemasan tertentu untuk pasar tertentu gitu. Jadi nggak semuanya asal kemasan ini buat enggak. semua orang. Contoh di Magot ini bisa untuk pakan apa aja dengan hanya satu macam. Tapi kita buat segmen pasar berbeda. Umpamanya untuk koi kita kemasannya diganti warna oranye gitu. Jadi warnanya beda-beda untuk mencapai target pasar tertentu. Padahal isinya bisa Padahal saja isinya sama. sama. Oh, Padahal isinya itu sama. triknya seperti itu Iya, ya. itu salah satu. Kedua, untuk mencapai penjualan tinggi, itu saya menerima namanya dropship satu. Kedua, kita menerima umpamanya si A punya merek, tapi barangnya dari saya. Saya packingkan dari saya. Jadi maklon dengan ya. merek mereka itu menambah penjualan bagi saya. Tapi mereka punya merek padahal barangnya dari saya. Iya. Gitu. Berlaku juga bisa di keripik pisang juga bisa. Begitu. Keripik pisang dulu juga saya begitu modelnya. Kalau apa namanya juga saya tergabung di namanya OGH, Pak. Di Dinas Koperasi Organic Green Healthy, Pak. Saya komunitasnya itu. Ada komunitasnya. Jadi ya salah satu strategi juga kita masuk ke komunitas-komunitas. Sebagian besar pasar saya nomor 2 mungkin ya, itu terdapat dari komunitas. Komunitas ada namanya grup WA, komunitas yang konvensional, komunitas online itu yang membantu penjualan sekaligus langsung gitu. Itu sebenarnya sebagian besarnya. Berarti banyak-banyakin kenalan. Banyak-banyakin teman dan kelompok-kelompok. Dimanfaatkan ibu-ibu punya grup WA berapa puluh di HP, Bu? Banyak toh. Nah. Isinya biasanya gosip. Gosipnya sama, di-share ke share gitu ya. Nggak dimanfaatkan untuk mencari informasi atau bahkan juga saling berkontribusi, bisa saling jualan juga gitu ya. Jadi dari hulu ke hilirnya kita langsung dapat informasi di sana. Gitu di komunitas-komunitas itu. Mas, biar tahu komunitas-komunitas itu misalnya belum bersentuhan, tapi saya nanti akan punya butuh dengan komunitas itu, gimana caranya bisa masuk, Mas? Kita ada namanya kan grup Facebook. Oh, ya, itu di grup Facebook. cari di situ ya? Iya, langsung kita mau ambil yang mana itu. Pilih komunitas apa? Minta di-invite gitu ya? Saya grup WA dengan satu produk saja sampai 15 grup gitu kan. Kayak gitu untuk menambah penjualan gitu. Rajin-rajin gitu ya Bu. Ternyata pemasaran itu bukan persoalan kalau kita mau mencari cara untuk tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan, mau online, mau dengan komunitas, semuanya mau bisa dijangkau dengan grup WA, bener gitu. Cuman jadi ibu semangat jadinya. Iya, nggak susah kok ternyata ya. Habis ini HP-nya pasti kepake, jualannya pasti tambah lagi. Nah, karena terus
Jangan bilang gini, maaf ya live grup dulu, Oh, promote. enggak, jangan. Ini justru grup itu kalau bisa kita yang memanfaatkannya. Nanti Iya. teman-teman juga akan termotivasi juga kalau kita memberikan info-info yang menarik, yang baik, yang positif begitu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Matur nuwun sangat, ini Pak Wisnu hadirnya di sini Semanu memberikan tempat untuk para pelaku UKM. Yang pertama nanti ikut dalam sistem pembinaannya Dinas Koperasi dan UKM yaitu Sibakul. Kemudian langsung nanti ketemu dengan Mas Wahyu. Langsung bisa daftar. dan juga mengurus NIB-nya. Ini langkah pertama untuk naik kelas. Kemudian terima kasih juga hari ini Mbak Kuntarti sudah juga memotivasi untuk ibu-ibu. Terus Bapak juga berusaha supaya nanti Dewan juga memberikan tempat usulan mereka bisa ada beberapa yang bisa direalisasikan gitu ya. Pak Lurah boleh nanti berhubungan dengan beliau-beliau ini kalau warganya membutuhkan. Dan tentu saja Mas Kosdiana ini saya mau belajar soalnya kalau saya. Begitu ketemu tadi langsung Mungkin kalau tadi di video boleh jadi dicontoh gitu ya. Karena kalau ketemu yang seperti ini saya tuh suka nanya. Sudah berapa pertanyaan ya Mas? Sampai nomor handphonenya udah tak catat. Sudah. Nah, itu cara mencari relasi Nah, ya. seperti itu yang diajarkan Mbak Marta. Ketemu orang tanyain nomor HP-nya, nanti itu akan lebih intens lagi ngobrolnya, Kok lebih bisa deket. gitu loh Mas gitu ya. Bisa lihat status WA kita. Kan kita juga jualan di status WA. Gitu ya. Nah, itu jadi nanti tinggal lihat Bro Aat hari ini statusnya jualan apa nah, itu ya. itu nanti kita saling menjualkan. mayoni. Iya. Oke. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan buat kita sebagai semangat. Setelah ini langkah yang harus dilakukan segera dilakukan. Langsung dari Semanu ini semuanya jadi pengusaha sukses. Betul, amin. Pengusaha yang penuh berkah. Amin. Jadi orang yang bermanfaat. Setelah dari tempat ini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa ini, Bapak Ibu ketemu keluarga, ketemu tetangga akan memberikan informasi, memberikan kebermanfaatan Sibakul Sarasehan hari ini. Dan pokoknya kita pamit ya, kita ketemu lagi karena kita bakalan muter lagi ketemu di daerah-daerah yang lain untuk menginformasikan hal-hal yang baik ini tentunya. Dan tentu saja memotivasi menjadi lebih baik lagi untuk naik kelas. Iya. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. Tetap semangat para pelaku UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Terima kasih.